Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Susmiati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makroekonomi yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia menggunakan pendekatan model agregat demand dan agregat supply. Pertama, kita akan membahas gambaran pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada awal Maret 2020. Pemerintah merespon dengan kebijakan restriksi mobilitas seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga PPKM. Ada beberapa dampak terhadap terjadinya pandemi COVID, yaitu dampak sektor mobilitas seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, retail, dan industri manufaktur mengalami penurunan aktivitas drastis. Ada kontraksi ekonomi, yaitu penutupan sementara operasional usaha dan penurunan daya beli memicu penurunan PDB nasional. Serta ada resesi pertama, yaitu PDB Indonesia terkontraksi sebesar minus 2,07% pada tahun 2020, menandai resesi ekonomi pertama sejak krisis keuangan Asia di tahun 1998. Perkembangan inflasi 2019 sampai 2022. Pada awal pra-pandemi tahun 2019, inflasi berada di sekitar 2,72%. Pada awal pandemi tahun 2020, inflasi ada 1,68%. Pemulihan awal pasca pandemi 2021, inflasi 1,87%. Pasca pandemi 2022, di mana inflasi mengalami pelonjakan senilai 5,51%. Analisis IHK pada data BPS, inflasi turun tajam di 2020 akibat penurunan daya beli masyarakat. Demand full deflation pressure pada tahun 2022 melonjak pesat ke 5,51% akibat kombinasi cost push inflation, penyesuaian harga BBM dan energi global, serta pembukaan kembali mobilitas. Selanjutnya, tingkat pengangguran tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2019, TPT terdapat 5,23%, sekitar 7,05 juta orang. Kondisi ini adalah kondisi baseline sebelum pandemi berada pada tren menurun positif. Pada 2020, TPT 7,07%, yaitu sekitar 9,77 juta orang. Lonjakan tajam ini kurang lebih 2,72 juta pengangguran baru akibat gelombang PHK dan pekerja dirumahkan. Pada tahun 2021, TPT sekitar 6,49%, yaitu 9,10 juta orang. Pemulihan bertahap seiring pembukaan terbatas sektor ekonomi formal. Terakhir di 2022, TPT yaitu 5,86%, sekitar 8,42 juta orang. Pengangguran menurun signifikan namun belum sepenuhnya kembali ke tingkat pra-pandemi. COVID-19 sebagai dual shocks. Pandemi merupakan guncangan ganda simultan yang menekan sisi permintaan agregat AD dan sisi penawaran agregat AS secara bersamaan dalam perekonomian Indonesia. Berikut contoh grafik
analisisnya. Dalam guncangan permintaan demand shocks, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta merosot tajam akibat hilangnya pendapatan dan ketidakpastian tinggi. Hal ini menggeser kurva agregat demand ke kiri. Pergeseran ini menciptakan recessionary gap di mana output real jatuh di bawah output potensial, berdampak pada inflasi rendah serta penurunan penyerapan tenaga kerja. Lalu pada guncangan penawaran, supply shocks, penawaran agregat jangka pendek terganggu akibat terputusnya rantai pasok global dan lokal, pembatasan operasional pabrik, serta kenaikan biaya logistik. Kurva HRAS bergeser ke kiri atau atas. Di 2022, pemulihan kurva AD beriringan dengan pergeseran HRS akibat penyesuaian harga BBM memicu kenaikan tingkat harga. Inflasi melonjak ke 5,51%. Dalam ringkasan indikator utama, minus 2,07%, yaitu kontraksi PDB tahun 2020 sejak resesi pertama di tahun 1998. 7,07%, puncak TPT pada tahun 2020, lebih dari 2,72 juta pengangguran baru. Lalu 5,51%, puncak inflasi tahun 2022, dampak shock BBM dan energi. Lalu terdapat kebijakan fiskal dari pemerintah, ada 3 program. Yang pertama program PEN dan Bansos. Program PEN dan Bansos adalah alokasi ratusan triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional guna memperluas PKH, kartu sembako, BSU, dan kartu prakerja menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua ada relaksasi defisit APBN. Relaksasi defisit APBN menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 2020 melonggarkan batas defisit APBN melebihi 3% dari PDB hingga tahun 2022 guna memberi fleksibilitas belanja negara. Yang terakhir ada insentif perpajakan. Insentif perpajakan yaitu pemberian fasilitas pajak DTP ditanggung pemerintah seperti PPh pasal 21 DTP dan PPN DTP perumahan atau otomotif untuk merangsang konsumsi dan investasi. Lalu pada kebijakan moneter Bank Indonesia terdapat 3. Yang pertama penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate secara bertahap hingga level terendah 3,50% untuk mendorong kredit perbankan. Yang kedua ada QE border sharing adalah penyuntikan likuiditas ke sektor perbankan dan skema border sharing, pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar perdana untuk APBN. Yang ketiga ada makroprudensial longgar, yaitu penurunan giro wajib minimum serta pelonggaran rasio loan to value hingga 100% untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor. Dari pembahasan tersebut saya dapat hasil analisis yaitu relevansi teori Keynesian. Bukti bahwa mekanisme pasar bebas tidak dapat secara otomatis memulihkan perekonomian akibat external shock. Intervensi pengeluaran pemerintahan mutlak diperlukan untuk mencegah lingkaran resesi mendalam. Kurva Phillips hubungan trade-off tampak jelas pada tahun 2020 sampai 2021 di mana inflasi mencapai titik terendah yaitu 1,68% beriringan dengan lonjakan TPT 7,07% pada 2022. Cost push shock memicu pergeseran kurva ke atas.
Lalu sinergi bauran kebijakan, kombinasi stimulus fiskal ekspansif dan moneter akomodatif terbukti efektif mendorong kurva AD kembali ke kanan pada periode pemulihan 2021 sampai 2022. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.